Oke, selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Besar harapan dari Bapak, semoga anak-anak semuanya dalam keadaan sehat-sehat. Nah, walaupun kita sekarang harus belajar dari rumah, tapi harapan dari Bapak semoga kita belajarnya itu semangat seperti itu. Oke, jadi pada hari ini kita akan mempelajari tema 4 dan subtema yang kedua. Nah, tema 4 itu kita akan pelajari tentang globalisasi, dan tema yang kedua itu kita akan belajar tentang globalisasi dan manfaatnya. Jadi kita akan belajar tentang apa sih manfaat dari globalisasi tersebut. Nah, sebelum kita masuk dalam pembelajaran kita lebih dalam lagi, alangkah lebih baiknya kita awali semuanya dalam doa. Doa dipersilahkan. Doa selesai. Oke, jadi seperti yang dilihat di belakang Bapak, ini adalah tujuan dari kita belajar hari ini. Jadi apa saja yang akan kita pelajari di hari ini, apa tujuannya itu sudah ada seperti yang terdapat di belakang Bapak ini. Oke, jadi di hari ini kita akan mengawali pembelajaran kita dengan coba kita lihat ada beberapa gambar di belakang ini. Nah, gambar-gambar ini merupakan kegiatan foto kegiatan waktu presiden itu melakukan kegiatan KTT Speech. Nah, kegiatan KTT Speech itu di situ tentunya presiden itu ke sana dengan membawa nama Indonesia, negara kita seperti itu. Nah, kira-kira apa saja sih peran Indonesia dalam negara wilayah Asia seperti itu. Nah, di sini ada beberapa peranan Indonesia. Di sini peran Indonesia yang pertama itu sebagai tuan rumah. Nah, di sini yang pertama itu peran Indonesia itu sebagai tuan rumah dalam kegiatan konferensi tingkat tinggi itu dilaksanakan di Bali pada tanggal 23 sampai dengan 24 Februari. Tepatnya itu di tahun 1976. Nah, oke, jadi pada waktu itu kegiatan konferensi tingkat tinggi ini pertamanya itu dilaksanakan itu di Indonesia. Jadi waktu itu Indonesia dipercayakan sebagai negara yang pertama kali melakukan kegiatan tersebut, yaitu tepatnya itu pada tanggal 23 sampai dengan 24 Februari tahun 1976. Di sini peran Indonesia yang kedua itu adalah turut menjaga Oke, jadi di sini peran Indonesia yang kedua itu turut menjaga perdamaian di Asia Tenggara. Nah, pada waktu itu Indonesia itu dipercayakan untuk mewujudkan perdamaian di Kamboja dan Vietnam. Nah, pada waktu itu Indonesia itu dipercayakan oleh ASEAN sebagai pihak penegak dalam konflik tersebut. Di sini peran Indonesia yang ketiga itu Indonesia itu dipercayakan untuk membentuk komunitas keamanan bagi ASEAN.
Di sini Indonesia itu dipercaya untuk dapat membentuk satu komunitas sebagai membentuk satu komunitas untuk menjaga keamanan bagi ASEAN. Empat itu sebagai pendorong penguatan dan kerjasama Indonesia di sektor maritim. Pendorong Oke, jadi pada waktu itu Indonesia itu dipercayakan sebagai pendorong kerjasama pada sektor maritim. Yang kelima itu Indonesia itu dipercayakan untuk memastikan sentralisasi ASEAN. Memastikan sentralisasi ASEAN. Nah, pada saat itu Indonesia juga dipercayakan ASEAN untuk memastikan sentralisasi. Di sini peran Indonesia yang keenam itu, di sini Indonesia itu berperan sebagai Oke, jadi di sini Indonesia berperan sebagai isu pekerja migran di Asia. Oke, jadi berikut ini merupakan teks eksplanasi. Silahkan dibacakan teks eksplanasinya. Oke, jadi setelah teks eksplanasinya dijawab, silahkan dibuka bukunya masing-masing. Oke, jadi silahkan dibuka buku siswa halaman 58. Nanti terdapat, nah ini coba diisi sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan yang ada.